Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama MLPL, kedua MPPA, ketiga Buka, keempat IMTK, kelima SRTG, keenam Bepin, dan ketujuh Sen. Langsung saja ke saham pertama, ada MLPL yang hari ini ditutup kembali ARB ke harga 192, terkoreksi 6,79%, dan transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL hari ini hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL jebol 200. Jadi potensi arah kemana? Potensi arah ke 180, karena naik turunnya itu 10 poin dan kemungkinan juga di 180 itu ada potensi untuk teknikal rebound. Tapi target penurunannya itu bisa sampai 150. Jadi rawan nih. Kalau mau bagus memang MLPL minggu ini harus kembali ke atas 200. Kalau gagal potensi arah 150 sampai 146 ini. Jadi seperti itu. Untuk MLPL saham downtrend, jangan berani-berani nangkap pisau jatuh kecuali Bapak Ibu mau ODT atau scalping. Jaga di support, dia mentok support mantul 2-3%, lepas saja, nggak usah nunggu sampai 5-6%, 7%, karena resikonya lebih tinggi. Bisa aja dia balik arah habis rebound sebentar terus turun lagi, pola dead cat bond di hari itu. Dan juga MACD nya mengarah ke bawah membentuk dead cross. Jadi ya sebaiknya hindari dulu kecuali Bapak Ibu mau ODT atau scalping, cari profit tipis. Kalau mau cari profit besar ya jangan dulu, kecuali nanti MLPL sudah kembali ke atas 200. MA20 nya juga melengkung ke bawah sangat jauh dan sudut kemiringannya juga hampir 45 derajat ya, ini sangat-sangat downtrend. Jadi kalau ditarik dengan Fibonacci, kalau mencari target penurunannya bisa seperti ini juga. Nih, targetnya 143 sampai 145. Dia di bawah di 145 sampai 150. Jadi seperti itu. Untuk MLPL yang masih nyangkut dan nggak rela cut loss ya belum bisa kemana-mana. Bapak Ibu malah bisa diiris lebih dalam. Bayangin nggak pakai cut loss saat dia konsolidasi jebol, itu kan sudah bisa dikatakan dia akan lanjut downtrend, karena harusnya kalau dia konsolidasi seperti ini dia naik, kalau dia nggak naik ya turun. Jadi cut loss antara cut loss di bawah atau ikut naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu cut lossnya sekitar 5% kan nggak dalam, harus rela cut loss. Kalau niatnya trading, nih bayangin 43%, harusnya ya nggak usah berharap lah. Kalaupun habis cut loss dia naik, anggap aja itu bukan rezeki, itu ruginya. Udah biarin, cari saham lain lagi. Kalau itu yang Bapak Ibu bangun ke depannya ya Bapak Ibu pasti akan memperbaiki sistem trading plan. Bapak pasti akan belajar lebih semangat lagi, benar-benar cari gimana sih cari profitnya biar win rate-nya lebih besar kalau niatnya trading. Kalau Bapak Ibu ulang dari tahun ke tahun nggak pakai cut loss, ya udah susah, nggak akan berkembang. Kuncinya tuh psikologis, disiplin, dan cut loss. Itu kalau sudah dua itu bisa dikendalikan, bisa dilakukan terus menerus dan konsisten, dengan sendirinya Bapak Ibu akan terus belajar, mengupdate skill, dan juga dengan sendirinya profit itu akan datang. Kalau nggak percaya coba aja dengan modal kecil, niatnya pakai cut loss aja. Coba sebulan 2 bulan lebih baik nggak? Nanti Bapak Ibu nemu tuh, oh ini salahnya di sini, oh ini salahnya di sini. Pas Bapak Ibu lihat hasil cut loss, lihat pas Bapak Ibu trading open posisi, itu nanti bisa dengan sendiri belajar dari kesalahan yang dibuat. Jangan membuat kesalahan yang sama, terjebak di saham yang nggak pakai cut loss. Jadi seperti itu ya. Sekuat apapun Bapak Ibu average down, kalau sahamnya downtrend ya habis juga tenaga, duit juga habis, dan sahamnya nggak kemana-mana. Sayang kan, Bapak Ibu sudah habis uang nih, sahamnya dalam. Jadi setahun dia nggak naik, Bapak Ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain selama setahun. Mending pakai cut loss, bisa cari saham lain. Mungkin kerugiannya bisa lebih besar. Kalau Bapak Ibu trading plan-nya juga salah, kejar harga setiap hari. Ya cari itu beli di support atau beli
buy on breakout. Kalau dia gagal breakout, cut loss lagi. Cut lossnya tipis-tipis saja, maksimal 5%. Coba aja. Kalau nggak berubah ya nggak mungkin, pasti berubah strategi, sistem trading, dan psikologis. Jadi seperti itu ya untuk MLPL. Ya hari Minggu ini harus kembali ke atas 200, kalau nggak potensi arah sesuai tarikan Fibonacci 145-150. Langsung saja ke saham kedua, ada MPPA yang hari ini juga ditutup ARB 6,55% ke harga 228. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi walaupun nggak terlalu besar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA sudah mau mendekati 200 dan dia juga jebol area 280-nya. Ya memang itu dia di area support ya 228, tapi kemungkinan bisa turun dulu. Jadi kalau besok ARB lagi karena koreksinya ini volume kecil. Kenapa volume kecil? Nggak ada yang beli karena mungkin ini langsung ditarik ARB dari awal. Coba lihat opennya 236 ya, turunnya pelan-pelan mungkin ya. Terus coba lihat trade book. Oh ya, dia turun pelan-pelan terus akhirnya di ARB kan juga. Nah, jadi seperti itu untuk MPPA, arahnya ke 200. Kalau saya wait and see aja dulu, kecuali Bapak Ibu nekat nih beli, misalnya besok di ARB Bapak Ibu nekat beli juga di ARB, kalau dia naik ya bisa jualan 2-3% ya. Jangan diharap untuk profit bisa 20-30%, jangan. Karena resikonya dia balik ke arah lagi atau pola dead cat bond di hari itu. Setelah dia mantul dari ARB naik sebentar terus turun lagi, ARB lagi. Bisa seperti itu. Jadi mainnya ya main cepat, jangan ditahan-tahan karena risikonya lebih tinggi. Ini saham downtrend. Jadi seperti itu ya untuk MPPA. Target penurunan 200. Langsung saja ke saham ketiga, ada Buka yang hari ini juga hampir ARB ke harga 338. Low-nya hari ini 338 ya, hampir ARB. Dia satu tik lagi ARB. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Buka didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka sekarang ini menjadi beban untuk ISG juga ya, karena market cap-nya besar dan dia terus turun. Jadi ya sangat mengganggu juga. Jadi kemana ini arahnya? Ini ada pola dead cat bond atau rounding top. Arahnya kalau dilihat ya, ini bisa tarik dengan Fibonacci karena nggak ada low sebelumnya, bisa seperti ini. Tertarik seperti ini aja nih. Ini dari area ini nih. Nah ini sudah nih, dia kemungkinan ada pantulan nih untuk besok. Cuma kan nih ada confirm rounding bottom. Jadi kalau dia membuat low baru, misalnya dia tuh jebol 330, jual aja kalau beli di harga sekarang. Tapi ini resiko tinggi ya, karena sahamnya downtrend dan juga ISG lagi kurang bagus. Gimana kalau mau ya target penurunannya 240, ini 250. Jadi kalau mau wait and see ya bisa juga. Kalau ternyata besok dia turun lebih dalam, jaga aja 240 sampai 250. Jadi untuk Buka wait and see aja dulu. Kalau yang mau coba copet-copet trading tektokan satu hari ya atur aja bagaimana strateginya saat market besok buka. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham keempat, ada IMTK yang hari ini juga ditutup ARB ke harga 1725. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK arahnya ke 1700. Jadi besok itu kalau market rebound, dia peluang rebound. Reboundnya kemana? 1800 karena naik turunnya IMTK ini kan 100 poin. Jadi dari 1700 support minornya dan targetnya 1800. Kalau yang mau coba spek buy di dekat 1700 tinggal cut loss kalau dia turun dari 1700. Itu tutupannya itu di bawah aja langsung karena ada peluang dia kembali ke 1500 karena trennya juga sudah patah dan juga dia gagal melewati 2000 dan membentuk pola dead cat bond. Seperti ini dia mantul terus turun lagi. Nah, bisa aja konsolidasi nih. Yang penting nggak jebol 1700. Ya ini area sudah di area support, bisa buy out support tapi disclaimer out karena hari ini juga dia tutup di harga terendahnya. Candlenya kurang bagus ya, tapi besok itu kalau market bagus dia potensi rebound mungkin 3-4% itu bisa dapat dia mantul ke atas, tapi ini juga disclaimer on ya. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke bawah tajam membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi IMTK masih bisa
turun karena buka juga koreksi. MLPL dan MPPA kalau nggak salah juga ada korelasinya di EMTK. Jadi seperti itu. Untuk EMTK langsung saja ke saham kelima ada SRTG yang hari ini ditutup di harga 2.770, terkoreksi 2,46%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG gagal bertahan di atas 2.800, jadi ada peluang SRTG turun ke 2.600. Jadi kalau mau bagus SRTG besok harus kembali rebound ya. Padahal udah bagus loh. Kemarin dia naik 3 candle dengan volume besar dan akhirnya dia koreksi dengan volume kecil. Harusnya kalau market bagus hari ini dia juga bisa breakout tuh 2.900, tapi sayangnya memang market gak bagus. Tapi besok kalau market rebound SRTG balik lagi ke 2.800, itu potensi besar. Kalau beli di harga sekarang ya yang penting cut loss saja kalau dia membuat low baru hari ini ya. Low hari ini kan di 2750. Kalau dia membuat low baru, cut loss saja. Jadi seperti itu untuk SRTG. Dan kalau takut beli di harga sekarang di bawah lebih dalam ya tunggu besok. Kalau dia besok bisa breakout 2800, Bapak Ibu bisa buy on breakout. Karena ya peluangnya juga bisa naik. Ini kan terlihat ya 2750 lah. Paling satu candle lagi kalaupun koreksi doji atau dia turun terus tapi ditarik naik dan tutup di 2800 besok bagus juga. Dan kalau ditarik dari atas ini kan ada pola symmetrical triangle, tinggal dia break 2900 ini rally uptrend lagi untuk SRTG. Sayang market belum mendukung ya. Jadi seperti itu untuk SRTG. Kalau saya beli di harga sekarang ya saya cut loss aja dulu di bawah 2770. Pokoknya lo baru aja jual aja. Di 2730 juga jual, bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham ke-6 ada Bepin yang hari ini ditutup juga terkoreksi dalam 4,26% ke harga 1235. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya Bepin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bepin ini ada tender sukarela VTO ya. Jadi kalau nggak salah itu sebulan ke depan tanggal 23 Maret sampai dia itu minimal kalau nggak salah 9 miliar itu kalau mau jual itu di harga 1.200. Jadi kemungkinan besar sebulan ke depan Bepin ini ya tektokan aja di area ini. Gak mungkin itu turun lebih dari 1.200. Kalaupun turun yang nanti jual sahamnya 9 miliar itu di 1.200 ya naik lagi dia. Ya mentok-mentok 1.110, 1.140 nih lah. Tapi kalau dilihat kan ya ini dijaga lah 1.200 karena itu harga tender VTO-nya kalau nggak salah ya. Saya baca di news 3 hari ke belakang. Jadi seperti itu untuk Bepin, makanya direspon pasar kurang bagus. Pertama itu di tanggal 20 Januari dia dibawa naik dulu sampai 1.400 dan akhirnya dibantai turun kan. Habis itu konsol aja di bawah ini. Jadi seperti itu untuk Bepin. Apakah bisa spekulasi buy? Wait and see aja dulu, tunggu aja setelah selesai tendernya itu ya udah baru bulan depan lah. Ya kalaupun mau coba-coba beli di 1.200 ya bisa, tinggal cut loss saja kalau dia turun dari 1.200. Jadi seperti itu ya. Padahal ini masih bagus, EMA 20-nya juga sangat tajam ke arah atas, tapi sayangnya memang ada sentimen yang kurang bagus tuh. Minggu kemarin keluar ya udah kembali konsolidasi untuk Bepin. Langsung saja ke saham terakhir ada Sen yang hari ini ditutup di harga 196 terkoreksi 4,85%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, tapi dari tanggal 10 Januari itu terus net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya Sen didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sen juga gagal bertahan di area neckline 200 sampai 195. Ya ini area neckline ya. Jadi masih bisa ditoleransi untuk penurunannya kecuali besok memang jebol low-nya di tanggal 13 Januari. Itu low-nya ada di 192. Nah, kalau dia turun ke bawah itu jual dulu aja di 191 atau 190 atau 189. Pokoknya toleransi itu 189 jual. Berarti dia lanjut downtrend. Tapi ini kan dia bisa konsolidasi. Kalau besok market rebound dia rebound juga nih. Karena ini dilihat koreksinya volumenya kecil saat dia rebound candle hijau di tanggal 22 Januari ini besar ya. Ya adalah peluang dia tektokan. Hari ini juga dia tadi open di 206 dan 12 itu lumayan bisa naik 3% di hari ini. Kalau Bapak Ibu cari 2% tadi bisa dapat tuh. Jadi seperti itu ya untuk Sen. Kemungkinan kalau saya lihat
dia masih konsolidasi. Supportnya toleransi itu 196 dan resistennya itu 220. Kalau ditarik trend line downtrendnya ini ya memang harus breakout dari 220 baru dia itu lanjut bisa uptrend nih ya, 230 lah, 240, tapi konfirmasinya sekalian 250 itu lanjut uptrend. Bisa aja nih nanti pola inverted head and shoulder. Nah dia pelan-pelan naik terus membuat shoulder sebelah sini, turunnya paling bisa ke 220 230 baru naik breakout, dan confirm 250 udah rally, targetnya bahkan 300 sampai 340. Jadi menarik nih, yang penting sen jangan turun lagi dari 190 lah. 189 jual aja langsung. Harusnya nggak boleh turun dari ini juga nih. Ya 191, 192. Jadi seperti itu. Untuk sen cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.